Allah, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Urapi setiap hati, Amin. dan pendengaran kami Bapa. Biar di hari bahagia ini kami boleh menikmati berkat spesial dari Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah, bahkan jemaat yang sedang menyaksikan siaran langsung ini lewat Facebook, bahkan jemaat yang ikut serta dalam ibadah di pagi hari ini, semua kami diberkati dengan berkat dan urapan yang sama. Karena itu kami buka hati kami sambut firman Allah dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan shalom. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Allah dari hal kemenangan yang memberikan kemenangan. Mungkin saudara berpikir, apa ini kemenangan yang memberi kemenangan? Artinya begini saudara, Yesus Kristus telah menang atas dosa, atas segala maut, setan dan segala antek-anteknya. Itu sebabnya kemenangan yang Dia raih itu, kita tidak perlu lagi berjuang seperti yang Dia perjuangkan. Karena yang namanya iblis, setan, dosa, maut, semua sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dan lewat kebangkitan Kristus, itu sebabnya perjuangan kita umat-umat Tuhan hari-hari ini, kita bukan berangkat dari kemenangan yang seperti yang diraih Yesus, tetapi kita berangkat dari kemenangan Kristus kepada kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita sekalian. Itu yang disebut kemenangan, memberi kemenangan. Jadi kemenangan Yesus Kristus Dia berikan kepada kita umat-umat Tuhan. Kemenangan yang diraih oleh Yesus Kristus itulah yang Dia bagikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada beberapa kemenangan yang Tuhan memberikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Tetapi mengingat saudara-saudara, kalau saya khotbah pada sesi ini saja rasanya nggak cukup waktunya. Saya coba bagi beberapa bagian saja. Tetapi hari ini saya lebih mengarah kepada kemenangan yang diraih Yesus, Dia bagikan kepada kita. Salah satunya adalah kemenangan atas maut. Amin. Mari sama-sama katakan kemenangan atas maut. Kemenangan atas maut. Siapa di sini yang tidak takut mati, saudara? Maut itu sama dengan mati. Dan masih ada beberapa kemenangan yang Tuhan mau berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kurang lebih dalam 1 bulan ini, kalau bisa saya tuntaskan, ada 6 poin, 6 bagian. Tetapi bagian yang pertama sama-sama kita baca hari ini dari Alkitab kita, dan kita renungkan bersama-sama sebagai sebuah kemenangan yang kita bawa dari hari ke hari. Karena kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan Alkitab katakan kita bukan hanya menang, tetapi lebih daripada pemenang. Katakan amin, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita baca di dalam Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54. 1 Korintus 15 ayat 54. Judul besarnya kemenangan Yesus
yang memberi kemenangan kepada kita, tetapi saya ambil beberapa bagian. Yang pertama adalah kemenangan atas maut. Alkitab katakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-54, kita baca bersama-sama. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah nas firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat berikut 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 50 berikut. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat terakhir, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa kemenangan Yesus Kristus itu sebenarnya sejak dia dipaku di atas kayu salib, sejak Yesus disalibkan, di situ sudah ada kemenangan. Tetapi saudara-saudara, kemenangan di situ memang kalau kita lihat belum begitu clear, belum begitu jelas sekali. Kolose 2 ayat 15. Kolose pasal yang ke-2 ya, ayat 14 dan 15 berkata begini. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya, perhatikan baik-baik, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada apa? Kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ayat ini, saudara-saudara, sebenarnya Yesus sudah mendapat kemenangan di atas kayu salib. Cuma kemenangan itu belum terlihat secara kasat mata. Tapi kalau kita melihat kemenangan Kristus dimulai dari mana? Dia menang mulai dipaku di atas kayu salib ketika dia mati di kayu salib. Tetapi ketika Yesus bangkit, bukan lagi samar-samar, tetapi ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar hidup. Amin. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam bacaan Alkitab kita bahwa hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan siapa? Halo? Maut itu telah ditelan dalam kemenangan oleh Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Itulah sebuah kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, maut atau kematian itu adalah musuh yang terbesar bagi manusia. Pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara,
adalah bukan momok, sesuatu yang memang di depan mata kita yang sangat ditakuti. Saudara, di dalam wabah virus corona yang masih sedang terjadi hari-hari ini, siapa yang tidak takut, saudara? Saudara sudah buka mata lebar-lebar dan melihat, mau dia pengacara, mau dia siapa kayak saudara-saudara, profesinya apa, dibilang stay at home, tinggal di rumah. Dan banyak orang-orang hebat mendengar yang namanya COVID-19 ini, sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan sekali. Karena akan berujung kepada apa? Kematian. Makanya saudara-saudara, kematian atau maut itu adalah musuh manusia yang terbesar. Dan maut atau kematian itu tidak bisa kita kalahkan dengan kekayaan kita. Maut atau kematian kita tidak bisa kalahkan dengan kekuatan fisik kita atau kepandaian otak kita, saudara. Yang setuju boleh bilang amin. Kekayaan, kekuatan fisik kita, kepandaian itu biasa kita pakai untuk mempertahankan atau mengembangkan hidup kita. Tapi untuk melawan kematian, saudara-saudara, misalnya ketika datang kematian sudah menjemput saudara. Saudara bilang sama istri, "Mah, yang mobil 2 itu, kita kan masih punya 4 mobil, yang 2 sogok sama dia, suap, bilang pulang aja dulu, jangan ambil nyawaku." Pernah gak saudara begitu? Pengambil nyawa sudah datang, malaikat pencabut nyawa. Lalu saudara bilang, udah yang 2 mobil kasih aja sama dia, bilang pulang aja. Bilang sama corona, yang lain aja. Ini ada 2 mobil nih, masih ada rekening 3M atau 2 triliun dan sebagainya. Ada gak corona bilang begitu? Betul, kamu punya uang segitu, ayo bikin transaksi di atas meterai. Setelah itu saya pulang bawa yang kau janjikan. Saudara, maut atau kematian tidak mengenal suap. Dokter saja yang menyembuhkan orang. Dokter itu kan sebenarnya kan hanya para medis yang bekerja medisinnya, obatnya. Dokter itu di samping obat, paranormal, para medis, para church, itu di samping yang bekerja. Jadi para medis, ya, dokter hanya menunjukkan resep, bukan dokter yang menyembuhkan, tetapi obat yang bekerja menyembuhkan penyakit. Nah, saudara-saudara, dokter saja, para medis saja, kalau sudah datang kematian, kalau maut sudah mau menjemput, kita mau ngasih seisi dunia pun ke dia, kekayaan kita kasih ke dia, dia nggak ngaruh. Makanya saudara-saudara, maut itu dia nggak mengkompromi dengan suap, dengan kekayaan. Maut itu dia tidak takut dengan kekuatan fisik kita. Kalau kita jalan-jalan di tempat yang sepi, lalu kemudian ada penjahat menghadang kita, tapi penjahat itu kabur. Kemudian kita selidiki kenapa dia kabur. Rupanya di belakang kita ada badan-badan besar, ada bodyguard. Si penjahat ini takut bukan lihat kita, takut ada kekuatan di balik kita. Ada bodyguard, ada orang-orang berbadan besar, ada kekuatan yang bisa mengalahkan. Tetapi kalau maut, kalau kematian dia datang, saudara-saudara, dia nggak pusing mau bodyguard, mau pakai senjata berapa, merek apapun, kematian nggak pernah takut, saudara. Begitu juga dengan kepandaian otak kita. Orang belajar supaya pandai, supaya menjadi smart, untuk bisa menaklukkan sesuatu. Tetapi ketika datang kematian,
kematian, ketika maut datang menjemput kita, kepandaian kita, otak kita, kecerdasan kita tidak bisa menaklukkan kematian. Itu sebabnya saudara-saudara, bicara tentang kematian atau maut merupakan satu musuh manusia yang paling menakutkan. Mari bilang, musuh yang paling menakutkan. Musuh yang paling menakutkan. Tetapi kabar baik, saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa musuh yang paling menakutkan, musuh yang paling ditakuti oleh manusia, ternyata Alkitab tadi berkata bahwa kematian, maut sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan kebangkitan Kristus menyempurnakannya, sehingga dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan atas kemenangan Kristus yang mati di atas kayu salib dan yang bangkit bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, Tuhan sudah mengalahkan maut. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan sudah mengalahkan maut, berarti kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang beriman, nggak akan mengalami maut lagi dong. Menarik nggak pertanyaan kayak gini, saudara? Saya sudah percaya Yesus, saya beriman kepada Yesus, karena Dia sudah kalahkan maut, berarti saya tidak akan mengalami maut. Jawabannya, saudara-saudara, bukan seperti itu. Umat Tuhan, orang percaya, orang beriman, tetap akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi konsepnya tentang kematian itu sudah berubah. Tidak seperti orang yang tidak percaya. Makanya saya katakan, kemenangan Yesus memberi kemenangan. Kita sekarang bukan lagi berjuang untuk menghadapi, mengalahkan iblis, karena dia sudah dikalahkan oleh Yesus. Kita berjuang dari kemenangan sekarang, saudara-saudara, amin. Dari kemenangan Kristus. Yes. Bukan lagi kita berjuang seperti Kristus mati di salib, bangkit, tetapi kita sudah menang. Amen. Karena Kristus sudah menang. Amin. Kita sekarang berjuang dari kemenangan. Maka kita adalah gereja Tuhan sebagai pemenang. Amen. Gereja tidak akan kalah, saudara. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, maut tidak lagi sebagai hal yang menakutkan bagi orang beriman. Justru maut itu adalah merupakan sebuah pintu gerbang menuju kepada kekekalan. Jadi sudah berubah paradigmanya. Kalau dulu kita belum percaya kepada Yesus, kalau dulu kita tidak beriman kepada Yesus, kalau kita mati, kita akan dihakimi. Tetapi karena kita sudah mengalami kemenangan atas dosa, atas maut, maka maut bagi kita bukan satu hal yang menakutkan. Karena maut itu adalah pintu gerbang menuju kepada kemuliaan. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang mati itu hanya tertidur. Orang yang mati di mana dulu? Di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Di dalam Tuhan. Artinya orang yang beriman, kalau dia mati, saya katakan tadi, paradigmanya sudah berubah, konsepnya berubah. Bagi kita tidak ada rasa takut, karena dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 berkata begini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Concerning them which are asleep. Jadi saudara-saudara, orang mati di dalam Tuhan itu
hanya sleep, tidur. Tadi dikatakan concerning them which are asleep. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengatakan tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sebuah ungkapan Allah lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dia tidak menghendaki, jangan kita nggak ngerti tentang orang meninggal, orang mati. Kita yang mati di dalam Tuhan, kita yang mati karena beriman kepada Kristus, yang sudah percaya. Alkitab katakan kita hanya sleep. Di kuburan itu ditulis rest in peace. Jadi kita beristirahat dalam damai. Tapi bagi orang yang tidak percaya, dia nggak melewati pintu gerbang, dia akan dibawa kepada satu tempat di mana mereka akan nanti diseleksi masuk kepada pengadilan takhta Allah. Tapi bagi kita yang percaya, sungguh-sungguh luar biasa, karena kita bukan berangkat dari zero lagi, bukan dari nol, tetapi kita berangkat dari mana? Kemenangan. Makanya kemenangan Kristus dia berikan kepada kita. Kita sekarang berdiri pada kemenangan Kristus. Kita bukan lagi saudara-saudara orang yang takut akan maut, karena maut benar-benar telah dikalahkan. Amin. Sebagai ayat penjelasan tambahan 1 Tesalonika 4 ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Oh haleluya, kita akan dikumpulkan. Jadi Pak Herman yang kemarin mau ke Ambon karena bapaknya dipanggil Tuhan, begitu sulit untuk mengadakan perjalanan karena kondisi sekarang ini seperti ini. Transportasi begitu sulit. Jadi saya dengan Ibu Gembala kami datang mengadakan doa khusus di rumahnya. Dan saya melepaskan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, bahwa kita bersyukur kalau kita mati di dalam Tuhan, kita beroleh hidup kekal. Amen. Tidak akan dibinasakan, kata firman Allah. Amen. Itu hal yang indah yang harus kita pahami. Jadi kita kalau mati tidak akan beroleh kematian kekal, tetapi kehidupan yang kekal. Wahyu pasal 14 ayat 13 sebagai tambahan referensi mengenai kematian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagia apa? Orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Orang-orang biasa berambisi untuk menyingkirkan, memusnahkan musuhnya. Itu kebiasaan orang. Dia punya ambisi bagaimana menyingkirkan, memusnahkan musuh. Tetapi orang pintar, saudara, dia mampu mengubah musuh menjadi teman yang membawa berkat. Amen. Itu orang pintar. Makanya berusaha, saudara-saudara. Kalau biasa-biasa saudara punya musuh, kalau saudara mau jadi smart, jadi pintar, ubahlah musuh itu menjadi teman yang membawa berkat. Jangan begitu saudara lihat, aduh si kunyuk itu lagi stres. Lebih baik saudara ubah
Sekalipun dia musuh, tetapi dia menjadi pembawa berkat. Ketemu dia, berkat datang. Padahal musuh. Itu orang pintar, saudara. Orang yang pandai bisa mengubah sampah menjadi pupuk. Orang yang pandai bisa mengubah menjadi besi rongsokan itu menjadi mobil yang mahal. Tetapi Tuhan Yesus, saudara-saudara, bicara tentang kematian, bicara tentang maut. Dia belum menyingkirkan yang namanya maut, tetapi dia mengubah maut menjadi sesuatu yang berguna bagi umat-umat Tuhan, bagi kita orang-orang percaya. Ya, ini menjadi sebuah pintu gerbang untuk menuju kepada kemuliaan kekal. Amin. Jadi kita bersyukur, saudara, karena Kristus sudah mengalahkan maut melalui salib dan kebangkitan. Dan saat ini dia belum menyingkirkan maut atau kematian, tapi dia ubah menjadi sebuah pintu gerbang masuk kepada apa? Kepada pintu kemuliaan kekal selama-lamanya. Rasul Paulus pernah berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Rasul Paulus katakan apa? Mari kita berdiri bersama-sama dan kita baca dengan suara yang lantang. Saya tidak panjangkan khotbah ini karena ada 6 seri. Ini baru seri 1. Nanti seri 2 kita lanjutkan hari Rabu. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi biar jadi ayat hafalan kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kematian atau maut yang ditakuti oleh manusia, bagi kita yang sudah menerima kemenangan yang Yesus berikan kepada kita, kematian itu sudah berubah paradigmanya. Amen. Sudah lain dengan orang yang belum percaya. Karena Alkitab bilang apa? Kalau aku mati berarti apa? Untung. Untungnya gimana? Bangun pagi, gak harus mandiin anak lagi, gak diomelin suami lagi, gak mikirin duit cuma segini mau belanja apa. Untung, jadi sudah, wes mati ya sudah, seneng. Tapi kalau masih hidup, aduh, ntar mau ke pasar, cuma dikasih duit begini, salah belanja diomelin lagi, begini begitu, aduh, mau pergi nggak ada transport, susah sekarang begini. Aduh, saya punya langganan ini cerewet lagi, ini satu ini. Tapi kalau saudara sudah mati, nggak perlu pikir-pikir lagi itu langganan cerewet, saudara. Amin. Yeah. Gak usah pikir lagi ke pasar, gak usah pikir, aduh gimana saya mesti kelola ini uang jadi begini. Pokoknya kalau siapa yang mati untung. Amin. Tapi kalau masih hidup harus terima pergi ke pasar, mandiin dede, kasih belajar. Dulu kan guru-guru sering dianggap enteng sama orang tua. Salah sedikit lapor HAM dan sebagai guru-guru setengah mati. Sekarang ngajarin satu anak di rumah, orang tua rasa-rasa mau gila. Ngajarin ini dia loncat sana. Baru orang tua mulai sadar setengah mati rumahnya jadi guru ya. Itu baru satu anak. Guru menghadapi puluhan murid. Bagaimana dia sedang mengajar, saudara, banyak murid. Betapa susah. Tapi bersyukurlah, si corona ini datang untuk mengubah banyak hal, merubah paradigma kita. Hari ini kita tidak takut lagi dengan namanya corona. Amin. Amin. Covid itu singkatan dari corona virus. Cuma di Inggris-Inggrisin aja. Pandemi itu sebenarnya dari bahasa Yunani. Ya, pandemi. Ada kata masyarakat dan ada kata orang. Jadi
Semua orang kena dengan yang namanya virus ini. Tapi kita tidak usah takut. Amin. Amin. Karena Alkitab bilang kalau kita mati apa? Untung. Untung. Kenapa untung? Mati dalam Yesus. Karena kita bukan berangkat dari nol, kita berangkat dari kemenangan yang diberi oleh Yesus. Yesus sudah menang atas apa? Atas maut, atas dosa, atas iblis. Jadi nggak usah takut. Jangan anak Tuhan berdiri di bawah pohon besar, mesti pamitan dulu, permisi, anak babi mau lewat. Kita bukan anak babi, sudah. Kita anak Tuhan, amin. Mau buka usaha, nggak usah pakai yang syarat-syarat yang di luar Kristus. Pakai satu syarat aja, percaya kepada Yesus. Biarpun orang mau pakai ilmu-ilmu apa, saudara-saudara, semua itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada satu kuasa yang dapat mengalahkan kita. Bukan usaha, nanti Tuhan berkati. Setelah ini aja saudara akan melihat bagaimana berkat Tuhan yang setia, ya, yang percaya kepada Tuhan, yang tidak bimbang, tidak ragu, tidak khawatir, yang tetap konsisten. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Sebagaimana saudara hari ini tidak ada rasa takut apa-apa, karena kita sudah menang. Jadi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita bagikan kepada yang lain lagi, supaya banyak orang yang menjadi orang-orang menang. Puji Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Tuhan juga para medis Tuhan yang menangani Tuhan pasien-pasien COVID-19. Biar Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri hati untuk saudara melayani. Tuhan jamah Tuhan, biar lewat tangan-tangan mereka dapat menyembuhkan masyarakatnya Indonesia, dan nama Tuhan boleh dipuji, dibesarkan. Tuhan keamanan kota-kota yang ada di bangsa kami Indonesia, Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap melindungi. Begitu juga Tuhan, secara khusus kami berdoa buat kota kami, kota Jakarta, biar dalam perlindungan Tuhan Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur. Tuhan tolong Tuhan hamba-Mu, biar dia kiranya Tuhan beri hikmat marifat dari surga, sehingga Tuhan segala keputusan-keputusannya bukan dari pribadinya, tetapi berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Surgawi, terpuji termulialah nama-Mu. Semua Tuhan pasien-pasien yang terpapar Tuhan akibat COVID-19 ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bersedih, yang dalam kesusahan Tuhan, beri semangat Tuhan, biar mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan mereka tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu baik adanya. Kalau ada keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya, kami percaya Tuhan Engkau hiburkan, dan Engkau juga Tuhan yang akan memberi mereka Tuhan pengharapan yang daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Kami berdoa juga buat jemaat GPDI Kayu Mas. Tuhan beri kami kekuatan, beri kami damai sejahtera, Tuhan beri kami kecukupan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan ketika kami bergantung berharap kepada Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Segala mata pencarian usaha anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan membela, dan Tuhan yang menjadi Tuhan pegangan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta dan Cembulur. Engkau berkati hamba-Mu, biar kiranya Tuhan tambah-tambahkan Tuhan iman dari Tuhan, Tuhan penyerahan dirinya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau juga yang akan menolong, Engkau sembuhkan segala sakit penyakitnya, apa yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan Engkau yang menolong. Engkau akan memenuhi segala keperluan kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kami percaya kami dipulihkan oleh Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, mari kita beri kemuliaan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau beri yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.
Tuhan. Kau memberikan yang terbaik bagi Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang memberikan prestasi yang ini Bapa. Kami juga percaya Tuhan Kau tidak akan pernah berhutang bagi jemaat-Mu Tuhan. Kau mau memberkati setiap jemaat-Mu yang memberikan sebagian harta mereka Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga percaya Kau memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, sehingga Tuhan kami semua jemaat GPD kami masih semua boleh sama-sama diberkati di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena juga Tuhan Yesus untuk saudari Desen Bapak yang sudah membawa persembahan Tuhan, memberkati kehidupannya, memberkati masa depannya, bahkan kepada pasangan hidupnya Tuhan, Tuhan telah siapkan bagi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu Tuhan sampai saat siang ini Bapak. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapak. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan tetap tinggal berdiri. Kita angkat pujian. Ku percaya Kau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita arahkan hati dan pandangan iman kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, beserta persekutuan dalam pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua hari ini, bahkan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kesaksian lanjut. Puji Tuhan, ada ruangan kesaksian. Ibu Linda. Oh iya, Ibu Linda kemarin ulang tahun.